Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2152-2154. Di alam Tiangeng, sebagian besar pagoda yang pernah dibangun oleh klan Menara bersinar terang. Seketika, satu sosok berkumpul. Dia muncul di puncak gunung itu. Ekspresi itu mengembun dan berubah menjadi momentum di seluruh langit. Hah, melihat sosok ini, banyak praktisi terkejut. Leluhur, dan Taiyuer benar-benar bisa merasakan kekuatan itu. Ini adalah leluhurnya, Tawuksu dari Klanta. 100.000 tahun Kaisar Wuxu. Namun ini bukan tubuh aslinya. Itulah aura yang dipadatkan oleh pagoda. Tetapi aura ini pun sungguh mengagumkan. Puncak Kaisar kuno. Lei Su berkata sambil melihat aura ini. Klan Menara membangun terlalu banyak pagoda di alam Tiangeng. Dengan kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, banyak pagoda yang dibangun oleh klan Menara 100.000 tahun yang lalu juga telah ditampilkan, dan aura pihak lain telah dilepaskan. Kata Lin Yan. Dia tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, klan Menara memiliki kitab suci. Seni mata ketiga diwarisi dari klan Menara. Sebuah keluarga yang memiliki kitab surgawi memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekalipun sekarang sedang merosot, kemegahannya yang dulu perlahan-lahan menampakkan diri setelah pulih. Sebelumnya, bahkan jika Kaisar Wuxu memadatkan tubuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Namun sekarang, ketika klan Menara kuno membangun pagoda, mereka menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi. Pada saat ini, sosok yang terkondensasi menjadi sosok juga telah mencapai alam ini. Hari ini, aku juga akan bertarung denganmu. Teriak Tawuksu. Kehendak leluhur. Taiyuer berkata, apakah leluhur bangkit kembali? Taiyuer juga bingung dengan ini. Kemauan ada, tubuh terkondensasi, tetapi itu bukanlah tubuh yang sebenarnya. Apa ini? Bahkan jika kau muncul, ras manusia hanya memiliki 2 kaisar kuno puncak. Bagaimana kau bisa melawan kami? Feng Ke mencibir dingin. Dia tidak menganggap serius kemunculan wasiat Tawuksu. Penghinaan di matanya masih kuat. Saudara Feng, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Bukankah ras manusia masih memiliki kaisar puncak? Mungkin dia bisa melawan 1 lawan 2. Kata Baya, suaranya penuh dengan sarkasme. Ya, saudara Bai benar. Sepertinya aku lalai. Kaisar besar umat manusia itu sangat kuat. Dia mungkin bisa mengalahkan kaisar kuno. Aku hampir mati ketakutan, hahaha. Kata Feng Ke. Ekspresi mereka semua ditujukan pada Lin Yan. Mendengar ini, mata Lin Yan dipenuhi dengan semangat juang yang kuat, dan dia melangkah maju. Dentang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar dari lempeng batu Tianyuan. Setengah jam telah berlalu. Pertarungan akhirnya akan dimulai. Namun Gu Jiuji akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang lainnya, pergilah ke pegunungan Lusan dan carilah tahta kekaisaran. Kaisar Lin, kau juga pergi. Gu Jiuji menatap Lin Yan dalam-dalam. Orang kuat dari pihak lain biasanya tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada kaisar. Tapi Gu Jiuji berbeda. Dia tidak memanggil Lin Yan dengan namanya, melainkan Lindi. Ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan atas apa yang telah dilakukan Lin Yan bagi umat manusia selama bertahun-tahun, tetapi juga karena nama belakangnya adalah Lin. Sejuta tahun lalu, Gu Jiuji juga bertemu dengan seorang peramal tua. Itu adalah sesuatu dari masa lalu. Singkatnya, dia punya harapan untuk klan Lin. Mungkin, Lin Yan benar-benar melakukannya. Namun, Gu Jiuji tersenyum pahit. Lin Yan mungkin mampu menciptakan keajaiban, tetapi tidak hari ini, mungkin lama kemudian. Bagaimanapun juga, Lin Yan hanya berada di puncak Kaisar Agung. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Tetapi sekarang pertempuran Lusan telah dimulai, Gu Jiuji tidak bisa membiarkan Lin Yan pergi. Lusan adalah gunung suci bagi umat manusia. Itu ada hubungannya dengan legenda tentang orang kuat dari sisi lain.
Selama dia berada di Gunung Lusan, dia harus mematuhi peraturan di lempengan batu Tianyuan. Mungkin Lin Yan akan lebih aman, bukan? Karena dia tidak dapat ikut serta dalam pertempuran, dia berharap Lin Yan dapat naik tahta. Namun, tahta kekaisaran itu ilusi dan tidak dapat ditemukan. Mendengar ini, Lin Yan juga fokus. Silakan saja, ini bukan medan perangmu. Gurui melirik Lin Yan dan berkata, puncak kaisar kuno telah tiba, dan kaisar lainnya semuanya lemah dan hampir tidak dapat bersaing dengannya. Kaisar Lin, serahkan saja pada kami. Tauxu juga melirik Lin Yan, dan ada kilatan lain di matanya. Gurui. Dalam kehampaan, Gu Jiuji menatap Lin Yan, dan akhirnya menghela napas. Kemudian dia menyampaikan pesannya kepada Gurui dan memberitahunya rencananya. Kakek, aku mengerti. Aku akan bertarung sampai mati dalam pertempuran ini. Kata Gurui. Baiklah, apapun yang terjadi, aku akan melindungi umat manusia. Gu Jiuji juga angkat bicara. Ledakan. Akibatnya, kekuatan spiritual Gurui juga meledak. Hal yang sama berlaku untuk Tauxu. Ayo kita pergi dan mencari tahta kekaisaran. Lei Su berkata, ini seharusnya yang bisa kita lakukan sekarang. Lin Yan berkonsentrasi dan tidak punya pilihan selain pergi. Wow, praktisi lain dari klan kekaisaran, sekte kekaisaran, Del, juga memasuki pegunungan Lusan. Kalian pergilah, ingat bahwa dia pergi dari sini. Ini perintah kakek. Melihat Lin Yan berjalan turun dari puncak Gunung Lusan dan memasuki pegunungan Lusan, Gurui menoleh ke satu sisi dan menyampaikan pesan itu. Suara mendesing. Kedua praktisi yang mengikuti Gurui mengangguk, menghilang ke dalam kegelapan, berubah menjadi dua sosok, dan menuju ke pegunungan Lusan. Ketika semuanya telah diatur, Gurui menatap ke arah Tauxu dengan tekad di matanya. Hahaha. Tauxu tertawa terbahak-bahak, dengan tekad juga terkonsentrasi di matanya. Aduh, Tauxu menatap Gurui dan mendesah, aku adalah sosok yang dipadatkan oleh kekuatan klan Taku. Bahkan jika itu runtuh, itu tidak akan memengaruhi tubuh asliku. Hanya saja, aku telah berbuat salah padamu. Kau seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Kita berdua adalah manusia, jadi mengapa aku harus dianiaya? Demi umat manusia, aku rela mati. Kata Gurui dalam transmisi suara. Tauxu menghela napas, tetapi mengangguk juga. Dia tidak bimbang dan merupakan orang yang teguh. Baik Tauxu maupun Gurui paham bagaimana mereka berdua bisa melawan 4 kultivator kaisar kuno puncak. Bagaimanapun juga, akhirnya adalah kematian. Menara ini terbentuk dari aura Wuxu yang kental dan tidak bisa mati. Tapi Gurui akan benar-benar mati. Sayang sekali ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Semuanya untuk umat manusia. Kalau begitu, ayo bertarung. Tauxu menyampaikan pesannya. Tidak seorang pun mendengar apa yang dikatakan keduanya. Sekarang, mereka semua berbicara, dan dengan ledakan keras, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Di antara ras manusia di alam Tiangeng, kecuali Gu Jiuji, mereka seharusnya memikul lebih banyak tanggung jawab. Sekarang, kecuali mereka, tidak ada yang bisa bertarung. Ledakan, dan praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei juga mengambil tindakan dan bertarung bersama mereka. Sungguh membosankan bahwa lelaki seperti semut namun sombong itu bahkan tidak tinggal di sini, kata seorang kultivator yang berdiri di sebelah Baiya. Meskipun kita tidak bisa membiarkannya mati di puncak Gunung Lusan, biarkan saja dia mati di pegunungan Lusan ini. Baiya mencibir. Sepertinya saudara Bai sudah punya rencana. Kata kedua praktisi itu. Di Lusan, aku berada di paviliun Wang Tian dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Sayang sekali orang-orang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tianku tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi, jika tidak. Lin Yan dan yang lainnya pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Kata Baiya. Bagaimana mungkin orang-orang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian menyerang sosok kecil seperti Lin Yan? Bahkan jika saudara Bai mengambil tindakan, itu hanya akan mengotori tangan saudara Bai. Sekarang saudara Bai telah mengirim orang-orangnya,
itu dapat dianggap sebagai kesepakatan yang bagus untuk anak ini. Kata kultivator itu. Sebagai tanggapan, Bai Ya mencibir. Di puncak Gunung Lusan, pertempuran berlanjut. Baik Tawuksu maupun Gurui, mereka bertarung mati-matian. Bahkan Gurui ingin bertarung sampai mati dengan Feng Ke dan praktisi lainnya. Aku bisa mati, tetapi aku juga harus menyeret Feng Ke dan praktisi lainnya bersamaku. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi umat manusia. Namun, dalam situasi seperti itu, praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei mengerutkan kening. Mereka tidak berani memaksa dan hanya bisa mundur. Namun, mereka adalah 4 praktisi kaisar kuno puncak. Selama pertempuran terus berlanjut seperti ini, energi spiritual Gurui dan Tawuksu akan habis cepat atau lambat. Namun mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama. Namun, Feng Ke juga tersenyum muram. Akan lebih menyenangkan jika permainan berlangsung lebih lama, bukan? Ketika pertempuran dimulai, Lin Yan dan yang lainnya memasuki pegunungan Lusan. Lin Yan, mari kita bertindak sendiri-sendiri. Pegunungan Lusan terletak di reruntuhan kuno dan terlalu luas. Hanya dengan bertindak sendiri-sendiri, mungkin ada secercah harapan. Kata kepala biara tua itu. Saat ini, mereka bukan satu-satunya yang mencari tahta kaisar, ada juga praktisi lainnya. Bahkan di sini, ada bahaya besar. Jika mereka berpisah, bahayanya akan lebih besar. Tetapi kepala biara tua dan yang lainnya juga memahami bahwa meskipun demikian, mereka harus berpisah, jika tidak, akan sulit untuk memiliki harapan menemukan tahta kekaisaran. Tahta kekaisaran terkait dengan pertempuran ini. Menurut aturan lempeng batu Tianyuan, siapapun yang menemukannya akan menang dan mengakhiri duel. Oke, Lin Yan juga mengangguk. Desir, desir, desir. Akibatnya, praktisi lainnya juga ikut terpisah. Lin Yan, Lei Su, Wan Juetian, Shen Yi dan 3 atau 4 orang lainnya pergi menuju ke suatu area tertentu. Di dalam Lusan, Lei Su berkata dengan lembut, kita tidak punya petunjuk di sini, bagaimana kita bisa menemukannya? Tidak seorang pun pernah melihat tahta kaisar, dan itu telah menghilang untuk waktu yang sangat lama. Banyak praktisi telah mencarinya. Meskipun Lusan pernah terkubur, itu akan muncul sekali setiap puluhan ribu tahun. Tetapi dalam jutaan tahun ini, tidak ada yang menemukannya. Saya khawatir kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Kata Shen Yisan. Tahta kekaisaran yang hilang tidak dapat dikejar. Namun, Lin Yan fokus, dan segera berkata, tahta kekaisaran itu. Aku tahu seperti apa bentuknya, mungkin, ada harapan untuk menemukannya. Hah, hal ini membuat Shen Yisan dan 3 orang lainnya membelalakan mata mereka. Apakah Lin Yan tahu? Melihat ke arah gunung di depan, Lin Yan berkata, pergi ke sana dulu, ada aura emas dan batu di sana. Teknik emas dan batu. Kemudian, mereka bertiga memikirkan sebuah kemungkinan. Lin Yan mengerti seni metalurgi. Dapat digunakan untuk mengembangkan pemandangan di masa lalu. Jika praktisi biasa memahami seni logam dan batu, mereka tidak akan mampu mengembangkan apapun dari era kuno yang begitu lama. Namun, Lin Yan berbeda. Memanggil. Dengan pemikiran ini, mereka langsung menuju ke gunung. Gunung, napas dalam pembuluh darah sudah kuno, tetapi di sini, semuanya masih damai. Di tengah-tengah pegunungan itu berdiri sebuah batu emas yang sudah ada entah berapa puluh ribu tahun lamanya. Dan sebelum emas dan batu ini, ada banyak mayat. Sepertinya mereka semua ahli dalam epigrafi. Sayang sekali mereka sudah kehabisan tenaga dan tidak dapat menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Melihat mayat itu, Shen Yisan berbicara. Lin Yan tahu bahwa waktu sangat berharga, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan segera menggunakan teknik logam dan batu. Ledakan. Namun saat sihir itu dilepaskan, sebuah rune tiba-tiba muncul pada emas dan batu tersebut. Rune ini membawa kekuatan besar. Meskipun dia tidak memiliki niat membunuh, dia masih menekan dan melawan sihir logam dan batu Lin Yan. Hal ini membuat Lin Yan mustahil untuk menyimpulkan.
Berkonsentrasi. Namun Lin Yan berteriak keras. Di atas kepalanya, sebuah rune tiba-tiba berkelebat. Itu adalah rune Tiangeng. Ketika Master Tiangeng mencapai puncak, tidak ada tempat di dunia yang tidak dapat dicapainya. Hal lain yang perlu diingat adalah tidak ada hal yang tidak dapat disimpulkan. Sihir logam dan batu yang dipraktikkan Lin Yan berasal dari buku surgawi ini. Oleh karena itu, di bawah konsentrasi semacam ini, gaya resistensi pada emas dan batu menghilang seketika. Lalu adegan demi adegan muncul. Gambaran itu seolah kembali ke zaman kuno. Gunung Lusan di sini damai dan tenang, seperti tempat dari dunia lain. Selama beberapa era terakhir, banyak orang berkuasa bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Tapi Lin Yan menemukan jawabannya dari gambar ini. Sebenarnya ada lubang yang dalam di Gunung Lusan. Meskipun lubang yang dalam ini tidak memiliki fitur khusus. Namun Lin Yan teringat pada apa yang pernah dilihatnya di tanah suci di daerah batu. Lubang yang dalam ini pasti tempat bunga itu ditanam. Pantas saja Lusan seperti ini. Ternyata bunga itu pernah ditanam di sini. Namun, tidak seorang pun tahu orang kuat mana yang kemudian membangun kekuasaan di sini dan mengubahnya menjadi tempat yang paling damai dan tenang di dunia. Akan tetapi, keadaan berubah, dan kemudian tahta kekaisaran muncul. Apakah ini singgasana kekaisaran? Melihat seorang kultivator memegang singgasana emas seukuran telapak tangan di tangannya, Lei Su segera berbicara. Aku akan menempatkanmu di kaki Gunung Lusan dan menguburmu selamanya. Dalam gambar, sang kultivator yang wajahnya tidak terlihat jelas berbicara dengan lembut. Bahkan dengan sihir logam dan batu Lin Yan, dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Akan tetapi, pada titik ini, pemandangan itu juga menghilang. Cukup, rahasia abadi ini akhirnya ada jawabannya. Sebenarnya itu ada di kaki Gunung Lusan. Kemudian, mata Lin Yan terfokus dan dia melihat ke arah itu, di mana ada sebuah rune. Melihat rune itu, senyum muncul di sudut mulut Lin Yan. Sepertinya semuanya dilakukan dengan sengaja. Meninggalkan emas dan batu ini adalah untuk generasi mendatang. Namun, siapa orang itu dan mengapa dia mengubur tahta kekaisaran? Kata Lin Yan. Itu hanya tahta kekaisaran, mengapa harus disembunyikan secara misterius? Ledakan. Dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lalu niat membunuh muncul. Baik Lei Su, Shen Yisan atau Wan Juetian, tubuh mereka bergetar dan bulu kuduk mereka berdiri. Di sini, seseorang benar-benar ingin membunuh mereka. Suara mendesing. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul dan datang ke arah mereka untuk membunuh mereka. Namun kemudian dua orang lagi berdiri. Lin Yan dan yang lainnya mengenal kedua pria ini. Mereka adalah dua pria di samping Gurui. Siapa kau? Beraninya kau melakukan hal seperti itu? Ini Lusan. Apa kau akan melakukan genosida di sini? Kedua pria di samping Gurui berteriak. Kami hanya ingin membunuh Lin Yan, pergilah dari sini. Kata kultivator itu. Paviliun Wang Tian. Pihak lain berbicara, dan Lin Yan segera merasakan napasnya dan wajahnya menjadi dingin. Aku tidak menyangka kau akan mengenali kami. Benar juga, kami dari Paviliun Wang Tian. Sambil menatap Lin Yan, mata kultivator itu dipenuhi dengan kesombongan dan niat membunuh. Menara Wang Tian, dibangun dengan tujuan untuk menatap langit, sangatlah kuno. Merupakan suatu kebanggaan besar untuk berada dalam pasukan seperti itu. Apakah Paviliun Wang Tian akan bertarung di Lusan? Teriak kedua praktisi yang mengikuti Gurui. Siapa yang berani menghentikan Paviliun Wang Tian dari melakukan tugasnya? Lusan, memangnya kenapa? Sang kultivator Paviliun Wang Tian langsung berteriak. Ledakan. Bahkan lebih dari itu, kekuatan mereka meledak dan langsung berubah menjadi dua sinar cahaya, menuju Lin Yan untuk membunuh. Ding-ding. Kedua praktisi yang mengikuti Gurui segera mengambil tindakan. Dua badai menderu dan bertabrakan dengan dua sinar cahaya. Klan angin. Saat badai dilepaskan, Lin Yan berkonsentrasi. Lin Yan bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan angin pada kedua praktisi ini sangat kuat,
tetapi keduanya jelas bukan salah satu kaisar agung klan angin. Tanpa diduga, ada dua kaisar kuno di klan angin. Di zaman kuno, Gu Jiuji pernah menjadi kaisar kuno dan meninggalkan daerah ini, membawa pergi banyak jenius muda dari klan kuno. Kedua orang ini adalah dua dari mereka, kan? Lin Yan berkata diam-diam. Saya tidak pernah menyangka bahwa kedua pemuda itu akan menjadi kaisar kuno setelah meninggalkan alam Tiangeng. Akan tetapi, dia merupakan seorang kaisar kuno yang mengolah dirinya di luar alam Tiangeng. Oleh karena itu, klan angin tidak menyadari hal ini selama puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, Lin Yan mengerti bahwa klan Feng hanya memiliki 3 artefak kekaisaran yang tersisa, dan itu hanya untuk beberapa ratus ribu tahun terakhir. Pada zaman dahulu kala, klan angin merupakan salah satu klan kuno, dan bahkan memiliki orang-orang kuat dari pihak lain, jadi wajar saja jika dua kaisar kuno muncul. Ledakan. Di bawah raungan kedua kaisar kuno klan angin ini, mereka nyaris tak mampu menandingi kekuatan praktisi paviliun Wangtian. Kaisar Lin, ayo kita pergi. Tinggalkan pegunungan ini, keluar dari Lusan, dan jangan muncul lagi. Kedua kaisar kuno klan angin itu langsung berbicara. Aku tidak akan pergi, kata Lin Yan. Kaisar Lin, apakah kau tidak mengerti sekarang? Tuanku, mungkin bisa melawan orang-orang kuat di alam seberang, tetapi, adik perempuanku dan yang lainnya, tidak bisa melawan Feng Ke, Wu Wei dan praktisi lainnya. Adik perempuanku, sudah memutuskan untuk mati. Dia dan Tawuksu sedang berjuang mati-matian sekarang, hanya untuk memberi waktu bagimu untuk pergi. Kaisar kuno klan angin berkata. Meskipun keduanya adalah kaisar kuno, pada akhirnya mereka hanyalah kaisar kuno biasa. Mereka juga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di antara para kaisar kuno teratas. Gurui meminta mereka datang hanya untuk melindungi Lin Yan agar tidak keluar dari daerah ini. Adapun tuan mereka, itu adalah Gu Jiuji. Apa? Lei Su, Shen Yisan dan Wan Juetian membelalakkan mata mereka. Gurui, sebenarnya sedang berjuang melawan hidupnya sendiri. Dia, kata Wan Juetian. Adik perempuan adalah manusia. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan berjuang demi hidupnya. Itu adalah tugas dan kewajibannya. Ini adalah keinginan umat manusia, kata Kaisar kuno klan angin. Walau mereka berbicara seperti itu, ada kesedihan di antara alis mereka. Gurui adalah cucu dari Gu Jiuji, dan juga dianggap sebagai murid Gu Jiuji, berlatih bersama mereka. Sekarang, Gurui sedang berjuang melawan maut. Bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Tapi, ini juga sesuatu yang tidak dapat kami hindari. Ledakan. Pada saat ini, Wan Juetian mengepalkan tinjunya. Namun kemudian dia tersenyum pahit. Meski dia juga mengerang dalam hatinya, apalagi yang bisa dia lakukan. Ayo pergi. Lin Yan berkonsentrasi dan segera berkata. Berjalan. Hal ini mengejutkan Wan Juetian, Shen Yisan, dan Lei Su. Ketika Lin Yan mengatakan ini, sepertinya, itu sama sekali bukan gaya Lin Yan. Namun saat berikutnya, mereka bertiga mengerti. Lin Yan tidak benar-benar pergi, tetapi bersiap untuk mencari tahta kekaisaran. Selama kita menemukan tahta kekaisaran, pertempuran akan berakhir dan umat manusia akan menang. Wus wus wus. Dengan pemikiran itu, mereka bertiga pun mengikuti. Ini seharusnya menjadi kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia dan Gurui. Hanya ada sedikit yang dapat mereka lakukan. Melihat Lin Yan dan 3 orang lainnya pergi, kedua kaisar kuno dari klan angin juga menghela napas lega. Meskipun guru telah mengajarkan kita segalanya, sebelum kita menjadi kaisar, kita juga bertemu dengan seorang lelaki tua, Lin Yan, era ini diserahkan kepadamu. Kamu mungkin penyelamat yang sebenarnya. Kamu harus meninggalkan tempat ini, kamu harus bertahan hidup, dan tidak pernah kembali. Kedua kaisar kuno klan angin berkata dalam hati mereka. Ledakan. Tetapi para praktisi paviliun Wangtian sangat dingin. Lin Yan hendak dibunuh, tetapi kedua kaisar kuno dari klan angin ini menghentikannya dan memaksanya pergi. Pada saat itu,
niat membunuh mereka meledak sepenuhnya. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Lin Yan, si pengecut itu, benar-benar pergi begitu saja tanpa pamit. Aku mengirimmu ke sini untuk mati. Hahaha, orang-orang di dunia mengatakan betapa liar dan kuatnya Lin Yan, tetapi menurutku, dia hanyalah seekor tikus. Dia takut mati sampai sejauh itu. Kedua praktisi dari Paviliun Wang Tian berteriak pada saat penyerangan itu. Kedua kaisar kuno klan angin mencibir dan maju untuk bertarung. Kemudian, pertempuran pecah lagi. Lin Yan, Shen Yisan, Wan Juetian, dan Lei Su pergi dari sana. Lin Yan langsung menciptakan rune dan memahaminya. Kemudian cahaya bersinar dan mereka langsung menuju ke bawah tanah. Rune dari pantai seberang. Shen Yisan dan Lei Su sama-sama terkejut. Rune di sini adalah rune dari pantai seberang. Lin Yan tentu saja tidak bisa memadatkannya, tetapi dia mampu memahaminya dalam sekejap. Pemahaman semacam ini benar-benar unik di dunia. Tidak heran tidak ada seorang pun yang mampu merebut tahta kekaisaran selama puluhan ribu tahun ini, bahkan tidak banyak kaisar. Wan Juetian juga berkata, hanya dengan melihat rune itu, siapa lagi selain Lin Yan yang bisa memahaminya. Cahaya dilepaskan, dan mereka akhirnya tiba di bawah kaki gunung. Di sini gelap, dengan bebatuan di atas dan sungai bawah tanah yang mengalir di bawahnya. Berdengung, keempatnya meledakkan kekuatan spiritual mereka dan mengubahnya menjadi sinar cahaya. Tetapi cahayanya tidak dapat menerangi tempat yang terlalu jauh, dan hampir seluruhnya tertutup oleh kegelapan di sini. Sebenarnya tempat apa ini? Keempatnya tampak terkejut. Energi iblis yang sangat kuat, dan niat membunuh. Kata Lei Su. Lusan adalah tempat yang tenang dan damai. Mengapa ada begitu banyak bahaya di kaki Gunung Lusan? Sepertinya tempat ini dulunya adalah tempat kuno yang berbahaya, dan di dalamnya, bahkan ada aura tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian. Berdengung, ekspresi Lin Yan menjadi terkonsentrasi dan dia berubah menjadi jimat Tiangen. Hanya dengan cara inilah kita dapat maju. Tidak peduli apa yang ada di sini, itu tidak dapat menghentikannya. Dia ingin mencari tahta kekaisaran. Di saat umat manusia sedang dalam kondisi kritis, Lin Yan jelas bukan orang yang akan lari karena takut mati. Di bawah jimat Tiangen, semuanya benar-benar terang benderang. Lin Yan melangkah maju dan segera melihat semua yang ada di depannya. Ini adalah menatap ke depan, entah itu Shen Yisan, Wan Juetian, atau Lei Su, mereka semua sangat terkejut.